Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Nadine Kalbia. Saya Salsabila Dwi Kamila Putri, saya Tergandini. Saya Vira Rizkyanti. Saya Andi Makfira Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana metodologi dan pendekatan dalam sistem penunjang keputusan. Pada studi kasus, implementasi sistem pendukung keputusan untuk penambahan bonus tahunan SALES di PT Icons Media Nusantara. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan singkat pada permasalahan studi kasus yang kami ambil, yaitu pada PT Icons Media Nusantara menghadapi tantangan dalam menentukan pemberian bonus tahunan sales secara objektif dan adil. Evaluasi kinerja sel seringkali bersifat subjektif dan tidak sistematis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan. Berbagai kriteria seperti jumlah penjualan, pencapaian target, loyalitas, dan kepuasan pelanggan menjadi faktor utama dalam penilaian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan menerapkan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis data atau kuantitatif. Sistem ini membantu pengambilan keputusan secara lebih sistematis, transparan, dan adil dalam menentukan bonus tahunan bagi sales. Pendekatan metodologi sistem penunjang keputusan yang digunakan pada PT Icons Media Nusantara menerapkan metode kuantitatif dalam sistem pendukung keputusan. Metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan angka dan statistik dalam menganalisis data. Karena keputusan didasarkan pada data numerik untuk menentukan bonus tahunan setiap sales pada PT Icons Media Nusantara didasarkan pada dilihat dari total penjualan sales, pencapaian target sales, dan juga performa sales. Metode yang digunakan bisa saja metode analytical hierarchy proses untuk memberikan bobot pada setiap kriteria yang memastikan evaluasi yang sistematis, transparan, dan juga adil. Baiklah, selanjutnya cara kerja sistem pendukung keputusan pada penentuan bonus tahunan sales. Yang pertama dengan mengumpulkan data performer dari berbagai sumber seperti laporan penjualan, evaluasi material, kepuasan pelanggan, serta kehadiran dan kedisiplinan. Data ini kemudian dinormalisasi untuk memastikan skala penilaian yang seragam dan akurat. Setiap kriteria diberikan bobot tertentu berdasarkan kepentingannya. Misalnya, total penjualan memiliki bobot terbesar karena menjadi indikator kinerja yang paling besar. Setelah itu, sistem menghitung skor akhir setiap sales dengan mengalihkan nilai kinerja dengan setiap kriteria dengan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya, hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan penerimaan bonus berdasarkan kategori yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian, sales dengan skor tertinggi mendapatkan bonus terbesar, sementara yang memiliki skor rendah mungkin tidak akan menerima bonus. Kemudian, setelah perhitungan selesai, sistem menghasilkan laporan yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara objektif dan transparan. Kemudian, dengan cara ini, sistem memastikan bahwa pemberian bonus dilakukan secara adil dan berdasarkan data yang akurat. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, metode ini efektif karena memungkinkan keputusan dibuat secara transparan, adil, dan berbasis data, dan mengurangi subjektivitas dalam penentuan bonus tahunan sales. Ada pula tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama pengumpulan data yang akurat dan real time dari berbagai divisi, yang kedua penentuan bobot kriteria yang harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, yang ketiga penerimaan dari pihak sales terhadap hasil keputusan yang dihasilkan oleh sistem. Dan yang terakhir, kebutuhan akan pembaruan sistem agar tetap relevan dengan strategi bisnis perusahaan di masa depan. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf
Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.